di perumahan kami, ya, di komplek kami memang sudah ada pemberitahuan bahwa media akan ada gangguan selama 5 hari, bisa up and down gitu. Jadi ini kembali lagi saya ulangi, tadi sampai mana ya, Lois ya? Ya, saya akan ulang ya. Untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan, itu kita mesti intim dengan Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika Widian menyampaikan firman Tuhan tentang bahwa kita adalah penyembah-penyembah ya, yang dikehendaki oleh Tuhan, kami ini punya gairah, punya semangat gitu, bahwa memang kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita tanpa kita itu dekat dengan Tuhan gitu. Jadi seperti Nuh itu dikatakan bahwa dia itu hidup bergaul dengan Allah gitu. Artinya bahwa dia itu berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Nah, untuk dapat berjalan dengan Tuhan itu, kalau kita tidak nyembah Tuhan, kita dengan Tuhan gitu, kita ini tidak dapat tidak dapat mengerti apa yang dikehendakinya, dan kita tidak mendapatkan sesuatu gitu. Nah, ketika kita intim dengan Tuhan gitu, kita itu dapat mengenal Dia dan kita itu bisa percaya penuh gitu kepada Dia gitu, kepada Tuhan itu gitu. Kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Ya. Tetapi kita bisa memiliki rasa aman dan percaya kepada Tuhan sebab kita itu punya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan gitu. Dan kita meyakini sekalipun di depan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, dan mungkin di masa-masa pandemi ini semua pekerjaan kita mungkin berdampak, mungkin kita kesulitan, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat dan sebagainya. Tetapi ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik dengan kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa membangun atau berjalan bersama dengan Tuhan? Di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa berjalankah dua orang itu kalau dia tidak berjanji gitu, tidak berjanji. Nah, jadi di dalam berjalan bersama dengan Tuhan itu mesti ada janjian gitu kita dengan Tuhan gitu. Ada kesepakatan kita dengan Tuhan gitu. Ya, gitu. Jadi hidup kita di dalam Tuhan itu, di dalam Yesus itu tuh ketika kita menerima Tuhan, hidup kita itu arahnya kan Tuhan minta kita berubah gitu. Arah kita itu berubah. Dan arah kita diminta untuk ke arah kepenuhan Kristus gitu. Ya. Jadi bukan mengikuti arah kita gitu, tapi mengikuti arah dari arahan daripada Tuhan itu. Jadi kita mesti sepakat dengan Tuhan, janjian sama Tuhan bahwa hidup kita itu mesti harus sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kita mesti sepakat dengan Tuhan bahwa arah hidup kita itu mesti dirubah sesuai dengan arahan yang Tuhan mau, seperti itu. Ya, mungkin kita ini adalah orang yang ahli bisnis, ahli ya, mungkin kita pandai berkhotbah, kita mungkin pandai dalam pelayanan, tetapi itu belum menunjukkan bahwa kita ini sudah searah dengan Tuhan, sudah sejalan dengan Tuhan gitu. Ya, seringkali kita melakukan hal-hal yang kelihatannya kemasannya adalah rohani, tapi sebetulnya kita itu karena pengalaman, ya, karena experience saja kita bisa melayani. Gitu. Tapi malam hari ini sekali lagi saya katakan, mari kita sama-sama mengadakan kalibrasi, ya, di-tuning lagi, ya, bagaimanakah atau apa yang saat ini kita sudah lakukan, kita sudah melangkah sampai sejauh mana. Masihkah kita sesuai dengan arahan Tuhan, sejalan dengan Tuhan?
jangan-jangan kita sudah menyimpang jauh, sudah terjadi deviasi perjalanan kita, langkah-langkah kita dengan langkah-langkah yang Tuhan mau. Ya, jadi perlu kita ketahui malam hari ini, ya, bagaimanakah kita bisa berjalan dengan Tuhan kalau kita nggak sepakat, kita nggak seia sekata dengan Tuhan, ya, padahal Tuhan mau supaya kita itu searah dengan Tuhan, paralel dengan Tuhan, ya. Apakah ada gangguan, teman-teman? Ada gangguan nggak suaranya? Nggak ada, Bagus, ya? Pak. Bagus, Pak. Oke, ya. Jadi malam hari ini kita mencoba memeriksa hati kita, ya, karena di dalam kehidupan kita, pada saat kita tidak berjalan sesuai dengan arah kita, maka kita akan mengalami permasalahan-permasalahan. Jadi, bagaimana berjalan dengan Tuhan, kita akan mengerti, ya, bahwa pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, itu ada dua hal, minimal ada dua hal yang kita akan dapatkan. Yang pertama, kita ada arahan, ada petunjuk atau direction daripada Tuhan. Kita tidak akan berjalan dengan kemauan kita sendiri, ya, tapi kita berjalan maunya dengan kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, rencananya Tuhan. Mungkin kita seringkali berdoa, Tuhan genapkan rencanamu dalam hidupku, ya, genapkan rencanamu dalam jalan-jalanku, dalam pelayananku. Tapi janganlah genapkan rencanamu itu hanya sebagai lip service, tapi benar-benar kita mau meminta, ya kan, arahan Tuhan, petunjuk Tuhan, direction-nya Tuhan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita mau, ya. Arahan Tuhan untuk kita masing-masing itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi mungkin arahan Tuhan buat saya dengan Bu Lois, ya, istri saya, mungkin dengan yang lain, dengan misalnya Awang, dengan misalnya siapa, Samuel Gisam, ya, sama Freddy, sama Nike, beda semua. Tapi punya, ya, arahan-arahan secara personal, secara mandiri. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kita, ya, Tuhan punya arahan, mau dibawa kemana kita. Jadi kita nggak bisa secara general, secara global, oh yaudah ikuti Freddy aja lah, pokoknya ikut Freddy pasti aman. Nggak bisa begitu. Ya, mau menjadi seperti Freddy, mau menjadi seperti saya, mau menjadi seperti Samuel Gisam, seperti Awang, itu nggak mungkin terjadi, saudara. Ya, Tuhan punya satu arahan buat setiap kita. Tuhan punya satu petunjuk buat setiap langkah-langkah kaki kita. Dan dia selalu mendirect kita, ya, direction kepada kita, petunjuk kepada kita, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan buat setiap kita. Ya, sehingga kita melangkah, kita melakukan segala sesuatu itu, pada akhirnya kita bisa memuliakan Tuhan. Karena itu bukan rencana kita, itu bukan langkah kita, itu bukan tujuan kita. Jadi kembali lagi, malam hari ini kita perlu ingat bahwa keberadaan kita ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Keberadaan kita malam ini, ya, kita perlu tahu bahwa kita melayani ini bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk membesarkan MOU, bukan untuk rame-rame di komunitas Jatek, bukan, atau komunitas kota-kota lain. Tapi kita datang, kita berdoa, itu adalah arahan daripada Tuhan. Salah satu contohnya arahan daripada Tuhan supaya kita datang bersama-sama berdoa dengan saudara seiman, ya, untuk mengerti, untuk mendapatkan petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan di kelak kemudian hari. Kemarin kami konseling salah satu pasangan suami istri, yang datang itu istrinya, gitu. Nah, berapa waktu yang lalu dia itu sempat sudah ketemu lewat telepon, lewat WA dan sebagainya, karena dia punya masalah yang cukup berat. Nah, kemudian waktu ketemu dengan kami di telepon itu, dia minta, maksudnya dia harus berbuat apa. Kami tidak bisa menyarankan apa yang mesti dia buat selain daripada kita mengarahkan dia untuk duduk diam di kaki Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau, gitu. Dia sendiri mendapatkan satu arahan dari Tuhan bahwa Tuhan ngomong sama dia, katanya.
bahwa saya disuruh tenang untuk supaya saya bisa berdoa, supaya saya dapat pikiran saya supaya tenang. Dia berkata demikian. Kemudian saya berkata kepada dia, kalau memang itu yang kamu dapat dari Tuhan, dan Tuhan memang mau kamu tenang dan kamu berdoa supaya kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan, saya bilang, untuk kamu tenang duduk itu, ya udah lakukan aja, saya bilang. Kamu jangan bergerak yang lain, saya ngomong begitu. Tapi kemarin waktu ketemu dengan kami, dia berkata demikian. Suami saya sekarang sudah tidak mau pulang ke rumah, katanya. Nah, saya tanya, loh kenapa kok tidak mau pulang? Saya bilang gitu. Kenapa kok tidak mau pulang? Saya bilang. Terus dia katakan demikian. Ini suaminya ini selingkuh. Dia katakan demikian. Saya juga tidak ngerti kenapa, tapi suami saya pokoknya tidak mau pulang, gitu. Nah, kemarin itu sebelum dia tidak mau pulang itu, saya sempat telepon dengan wanita itu, katanya itu. Saya sempat telepon dengan wanita itu dan saya minta maaf, katanya. Saya dengarkan dan saya berkata kepada dia, kamu ngomong apa sama wanita itu? Dia bilang, dia minta maaf. Oh, saya bilang gitu. Terus, apa yang kamu dapat? Saya bilang gitu. Apa yang dia ini? Tiba-tiba dia ngomong sama saya begini, Bu, setelah saya minta maaf itu dia itu bisa begitu galak sama saya, dan dia itu mengatakan kepada saya begini, kamu kira aku yang mau sama suamimu? Sebetulnya suamimu itu yang mau sama saya, katanya gitu. Kenapa hal ini terjadi, katanya gitu. Akhirnya saya diam aja dan saya bilang, coba kamu introspeksi diri, apa yang sebetulnya terjadi, saya bilang. Kemudian dia tidak menemukan. Saya berkata kepada dia, bukankah berapa waktu yang lalu itu kamu ngomong bahwa ketika kamu berdoa, Tuhan memberikan kepada kamu hati untuk kamu tenang di bawah kaki Tuhan, untuk kamu diam dan kamu mendengarkan suara. Dan tapi kamu sudah mendapat arahan Tuhan, saya bilang, untuk kamu boleh menghadapi masalahmu supaya kamu kuat dan kamu bisa menghadapi dengan baik. Tapi waktu berjalan, kamu tidak mengikuti arahan Tuhan, saya bilang. Tapi kamu mengikuti apa yang menjadi keinginanmu. Jadi kamu mengarahkan diri kepada apa yang kamu inginkan, sehingga terjadilah seperti ini nih sekarang. Mungkinkah hal itu terjadi, saya bilang. Iya, karena setelah saya telepon wanita itu, memang akhirnya suami saya memutuskan bahwa dia memang sudah tidak mau pulang ke rumah. Dia mau pulang ke rumah mertua dia yang kosong, dan dia tidak mau kembali ke rumah bersama dengan dia. Itu yang dia terima. Saya katakan kamu mesti bertobat karena kamu sudah menyimpang dari apa yang Tuhan arahkan kepada kamu. Sejauh kamu mau taat kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, arahan Tuhan, bukan keinginanmu, dan ketika kamu mentaati itu, pasti hasilnya akan baik. Mungkin lama, mungkin kamu belum menerima jawaban, tapi ketika Tuhan berkata kepada kamu, kamu duduk diam di bawah kaki Tuhan, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kamu untuk memberikan iman, untuk memberikan rasa percaya kepada Tuhan, untuk Tuhan bekerja dan menyelesaikan masalah kamu. Tapi sekarang kamu berjalan sendiri dengan arahan kamu sendiri, sehingga semuanya kembali menjadi runyam, saya bilang. Oleh sebab itu kamu mesti bertobat. Saya berkata demikian. Ya, itulah salah contoh ya yang baru aja kemarin konseling dengan istri dari yang selingkuh ini suaminya. Itu salah satu bukti bahwa seringkali kita tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan.
sehingga akibatnya fatal. Ini banyak kali di dalam keluarga-keluarga, ya, khususnya keluarga-keluarga Kristen yang mungkin kita seringkali sudah mendapatkan satu sinyal, ya, hikmat daripada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi kita seringkali karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan experience kita seolah-olah maaf kata kita shock, ya, enggak Tuhan, ini aku udah lebih tahu kok, gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan arah Tuhan. Hal yang kedua, kalau tadi apa yang akan kita dapatkan, yang pertama arahan dari Tuhan atau petunjuk Tuhan, yang kedua yaitu waktu Tuhan, ya. Ini waktu Tuhan itu, ya, kalau kita lihat, kita belajar di sejarahnya bangsa Israel dalam Bilangan pasal 9 ayat 17 sampai 22, nanti teman-teman baca sendiri, ya. Tapi saya akan cuplik dari ayat 17 saja. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ya, titik sampai situ. Jadi ini adalah satu contoh, Tuhan punya waktu, Tuhan punya kesempatan untuk setiap bangsa Israel itu maju melangkahkan kakinya untuk menuju tanah Kanaan, ya. Tapi itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi bukan waktunya kita manusia, bukan waktunya bangsa Israel. Ya, mungkin bangsa Israel pengen cepat masuk tanah Kanaan, ya. Pengen cepat, bahkan Musa sendiri pengen cepat, ya, supaya dia juga terlepas dari segala kelelahan dari cacian bangsa Israel kepada dia. Tapi sekali lagi, bangsa Israel memberikan satu contoh, waktu Tuhan itu adalah waktu yang baik, ya. Dan saudaraku, di dalam implementasi waktu Tuhan dalam setiap kehidupan suami istri itu adalah bukan waktu istri, waktu Tuhan, waktu suami dicocokkan dengan waktunya Tuhan. Ini ingat, ya, kita ingat di dalam prinsip doa sepakat. Jadi waktu keinginan atau waktu kita, keinginan suami istri itu dengan Tuhan yang kita cocokkan dengan dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan suami, keinginan istri cocokkan dengan Tuhan, dan Tuhan ditarik, ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Itu bukan seperti itu. Dan ini kembali lagi, ya, ini malam hari ini kenapa saya ulangin terus, kalibrasi kita terhadap apa yang Tuhan mau itu penting sekali, saudara. Terlebih lagi kita sebagai suami istri yang melayani di MOU, ya, kita harus tahu persis, belajar tahu persis bagaimana waktunya Tuhan, bagaimana arahan Tuhan, ya, direction-nya Tuhan untuk setiap kita, supaya kita bisa memberikan contoh kepada anak keturunan kita bagaimana kita tuh berjalan berdua ini, ya, sepakat dengan Tuhan, gitu, ya. Jadi bukan maunya kita sendiri. Dan di sini perlu kita ketahui, ya, berjalan atau bergerak bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita, bukan keinginan kita, bukan niat kita. Tapi Tuhan akan blessing kita pada saat kita, ya, diberi petunjuk dan kita diberikan waktu yang Tuhan mau, kita bergerak, maka Tuhan akan blessing kita luar biasa. Ya, jika kita sudah melangkah, ya, tanpa menghiraukan arahannya atau waktunya, maka malam hari ini kita perlu bertobat. Kita perlu adjust, ya, kita perlu kalibrasi, kita perlu mundur selangkah untuk mencoba, ya, menyamakan kembali dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita tidak menyimpang jauh. Karena saudaraku, kalau saudara coba, ya, membayangkan saja kalau bisa, ya, lingkaran tuh tengahnya kan ada titik, ya, ada titiknya di tengah-tengah lingkaran itu. Coba Anda tarik 1 mili aja di tengah-tengah itu, nanti deviasinya atau penyimpangannya berapa jauh. Itu sangat luar biasa. Demikian Tuhan, ya, dia ada di titik itu. Kalau Tuhan mau di titik itu, kita hanya udah di situ aja. Jangan kita mencoba-coba melakukan perjalanan, membuat deviasi, membuat perbedaan dengan apa yang Tuhan sudah gariskan, maka kita akan melenceng jauh sekali. Sebuah kapal,
ya yang dikendarai oleh nakoda. Pada saat dia menentukan arah, fokus ke depan dengan kompas, pada saat dia melenceng 1 derajat aja di titik itu, maka dia akan kapal itu akan jauh kesasar, ya, akan bahkan mungkin dia tidak akan bisa kembali. Demikian juga kita, saudaraku. Mari kita malam ini kita mencoba satu, mendengar ya petunjuk Tuhan, peka terhadap arahan Tuhan. Kedua, bertindak, melangkah sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika kita sudah melangkah waktu-waktu lalu, kita tidak sejalan dengan arahan dan waktu Tuhan, atau kita mengambil keputusan segala sesuatu di pekerjaan kita, mengambil keputusan dalam keluarga kita, di rumah tangga kita, bisnis kita, mungkin kita menentukan sekolah anak-anak kita dan sebagainya, kita mengambil bagian tanpa gitu arahan dan waktunya Tuhan. Kalau itu sudah berjalan, kita mesti bertobat, ya. Biarkan Tuhan itu memulai sesuatu yang baru daripada kehidupan kita, daripada kita bablas, semakin tidak baik gitu. Jadi ya akan bias. Jadi kita mesti bertobat supaya Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru gitu. Arahnya kita itu mesti disesuaikan dengan arahnya Tuhan. Kadang-kadang kita begini, kepingin sesuatu itu cepat terjadi dalam hidup kita, cepat ingin mendapat jawaban, cepat ingin menemukan jalan keluar, tapi itu maunya kita, bukan maunya Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Tuhan mau kita itu berjalan benar-benar bersama dengan Dia, supaya kita menerima arahan dari Dia, dan kita bertindak sesuai dengan waktu Dia. Karena ketika kita menerima arahan dari Dia, dan kita berjalan dengan waktunya Tuhan, kita akan mendapatkan jalan yang betul-betul akan membawa kita itu penuh dengan damai sejahtera, membawa berkat, membawa dampak yang positif bagi sekeliling kita, seperti itu. Nah, pertobatan itu sangat baik karena kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, gitu. Nah, seperti Nuh, ya. Nuh itu selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan, gitu. Sebetulnya Nuh itu sama seperti kita, menurut saya, gitu. Menurut pemikiran saya, dia sama seperti kita, tetapi dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang kita syukuri gitu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu kita punya keuntungan gitu. Nah, sebagaimana cerita di dalam kisahnya Nuh itu, ya kan? Kisahnya Nuh itu dikatakan bahwa Nuh itu bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan kita bisa melihat bahwa ada satu keuntungan yang besar, ada satu dampak yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau melakukan akan hal ini, yaitu yang pertama, kita sekeluarga itu diselamatkan dari dunia yang begitu kacau, begitu jahat, begitu tidak memiliki pengharapan. Tapi kita diselamatkan. Jadi ini salah satu keuntungannya, di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu jaminannya adalah kita diselamatkan dari dunia ini. Dan yang kedua, setelah diselamatkan, yang kedua, kita dibuat oleh Tuhan itu bertumbuh. Kita dibuat oleh Tuhan itu berkembang. Dan tidak hanya berhenti bertumbuh dan berkembang, tapi kita dibuat oleh Tuhan itu berbuah di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Sehingga dunia yang kacau ini akan melihat ya perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, ya, yang menerima direction-nya Tuhan, yang berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita akan bertumbuh, berkembang, ya, dan berbuah lebat dan tetap. Itu yang Tuhan mau.
Sehingga seperti halnya Nuh, ya kan? Nuh itu berkembang, bertumbuh karena dia diselamatkan dari kekacauan waktu itu air bah. Ya, semua manusia mati, semua binasa, tetapi dia dan anak-anaknya itu bisa bertumbuh dan berkembang. Dan bahkan dia sebagai pribadi yang benar-benar menjadi cikal bakal manusia kita sampai saat ini, ya, untuk dia itu menjadi titik awal kehidupan manusia berikutnya setelah semua manusia saat itu jatuh dalam dosa, ya. Oleh sebab itu kita mau menjadi titik awal, ya, dari segala kejahatan yang sudah ada dan yang saat ini sedang ada, untuk kita melahirkan satu generasi yang baru, berbuah melalui generasi yang baru, untuk supaya kita ini menjadi satu kelompok, satu bilangan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Yang ketiga, yang terakhir, doa kita dikabulkan sebab kita hidup di dunia tapi sepakat dengan Tuhan. Ini kita seringkali lupa, saudaraku, ya, bahwa Tuhan mau kita sepakat dengan Tuhan, bukan Tuhan sepakat dengan kita, bukan. Tapi kita di dalam ke, ke apa kecanggihan kita melayani Tuhan, di dalam pengalaman kita melayani Tuhan, seringkali justru Tuhan kita tarik untuk sepakat dengan kita. Ya, Tuhan, aku kan pengalaman. Ya, ini dia. Kita lupa bahwa dunia ini miliknya Dia. Dunia ini yang menahkainya itu adalah Tuhan sendiri. Hidup kita nahkodanya adalah Tuhan sendiri juga. Jadi malam hari ini kita perlu sadar, ya, kita menyadari, ya, bahwa kehidupan kita ini yang menahkodai Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selaras dengan Tuhan. Kita harus berjalan seiringan dengan Tuhan, ya, sehingga hubungan kita, ya, itu sepakat, ya, hubungan kita baik intim dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang menguntungkan kehidupan kita dan keluarga kita dan komunitas kita. Oleh sebab itu malam hari ini, mari teman-teman sekalian, kita mencoba mengintrospeksi. Kalau kita sudah berjalan sekian panjang, mungkin ada yang jenuh, ada yang satu kebiasaan, ya, ada rutinitas. Ini karena ini hari Kamis, hari Rabu, kita pertemuan, kalau enggak nanti daripada ditanyakan teman-teman, kamu kemana aja, itu mari kita hapus semuanya, ya. Kita kalibrasi kembali malam hari ini, supaya kita berjalan sesuai dengan arahannya Tuhan, supaya kita berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan, dan kita bisa bergaul dekat erat dengan Tuhan, karena kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana kita bisa membesarkan nama Tuhan kalau kita tidak mengerti isi hatinya Tuhan? Kalau kita tidak bisa mengerti arahannya Tuhan dan waktunya Tuhan, mungkin kita kita melakukan KKR gede-gedean, tapi bukan timingnya Tuhan, maka itu nggak akan ada hasilnya sama sekali. Tapi kalau kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mungkin kita ngobrol sama seseorang, orang itu bertobat, belum tentu melalui kita KKR itu. Mungkin orang itu yang akan bertobat dan melakukan hal yang besar, tapi cikal bakalnya, benihnya itu Tuhan berikan lewat kita. Amin, saudaraku. Kita coba malam hari ini, ya, merenungkan firman Tuhan ini. Sebagai suami istri, ayo kita sudah terlalu sering kita didorong, kita diingatkan, ya, kita sudah membangun pola kita untuk kita sepakat dengan pasangan kita. Ayo kita bersama-sama dengan pasangan kita membangun hubungan kita intim, bergaul dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan ini tadi yang ketiga tadi itu, poin yang ketiga tadi dikatakan oleh Pak Roy tadi, bahwa Tuhan itu akan mengabulkan doa kita. Ya, kita sepakat, firman Tuhan berkata demikian di dalam Matius 18, ya, yang bahwa kita ini hidup di dunia, kalau kita itu dua orang sepakat di dunia ini, kita ini kan hidup di dunia ini sekarang ini. Nah,
Firman Tuhan berkata, kalau kita sepakat gitu di dunia ini, gitu, ya, untuk kita berdoa, ya, untuk kita berdoa dan minta apapun, mintanya apapun loh, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, mintanya apapun. Tapi itu mesti kita bangun lewat kesepakatan kita, membangun hubungan dengan Tuhan, gitu. Begitu itu kita sehati, kita sepakat, ya, kita bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan, apapun yang kamu minta, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Amen. Nah, sekarang ini ayo kita introspeksi diri kita. Bangun. Yang doa bersamanya bolong-bolong, mesti harus setia. Firman Tuhan di retreat MOU selalu diingatkan. Kalau belum bisa berdoa lama, 3 menit boleh, 5 menit boleh, 10 menit boleh. Nggak perlu 1 jam, tapi sebulan sekali. Tidak perlu. Karena kita sedang membangun pola ilahi untuk kita bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita mengerti arahan Tuhan, mengerti waktu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, untuk keluarga kita, untuk pernikahan kita, anak kita, dan untuk pelayanan kita, untuk jiwa-jiwa. Jadi kita itu bergerak dengan waktu dan arahan Tuhan, supaya semuanya mendatangkan kemuliaan. Amen. Gitu, ya. Ayo kita bangun bersama-sama hubungan kita pasangan suami istri dalam kesepakatan, membangun keintiman dengan pasangan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, seperti yang firman-firman kita sudah dengarkan beberapa waktu yang lalu lewat Freddy, lewat Witian, lewat siapapun, untuk kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Kita nyembah Tuhan, tahu kehendak Tuhan, tahu arahan Tuhan, tahu waktunya Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, kita tidak salah di hadapan Tuhan. Dan kita tidak salah juga di dalam keputusan-keputusan kita di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita. Sehingga kita ini mendatangkan damai sejahtera, sukacita, ya, mendatangkan ketenangan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari teman-teman sekalian, firman Tuhan sudah kami akhiri sampai di sini. Tapi satu hal saya rindu untuk kita semua praktek malam hari ini, ya, bukan berdoa syafaat, enggak, itu nanti dilakukan setelah malam nanti Anda dengan pasangan berdoa syafaat. Tapi malam hari ini 3-5 menit saya minta ada yang mengiringi lagu, ya, kita menyembah Tuhan, kita mencoba mengkalibrasi, ya, adjust kembali, kita mengadjust kembali, apakah kita ini sudah melenceng atau belum, ya. Seringkali kita melalui pikiran kita, pengalaman kita melakukan deviasi atau penyimpangan yang sangat jauh daripada apa yang Tuhan mau. Malam hari ini kita izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk coba memberitahukan kepada kita segala sesuatu apa yang sudah kita lakukan yang tidak benar atau yang kurang sempurna. Kita minta malam hari ini supaya Tuhan sempurnakan. Kita kembali kepada arahannya Tuhan, kita kembali kepada waktunya Tuhan, sehingga kita dibuat selamat, ya, kita aman dari segala sesuatu, kita juga bertumbuh dan berkembang, kita juga menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Mari teman-teman sekalian, siapa yang mau mengiringi dengan satu lagu penyembahan, ya, silakan. Minta tolong ke Witian.
mengerti sungguh besar. Kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami semua yang hadir malam hari ini, kami sehati ya Tuhan.